ini Menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Pak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua Nasib itu. nasib kau baik. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ini Menteri. Nasib agak baik Pak karena Menteri SDM. Kalau yang lain parah juga kelihatannya. Izin. Pemangku Tanjung Agung 1 ini kurang lebih 71 sampai 75 kakak. Kondisi tempat ini seluruhnya keruh. Ini udah lama, mungkin semenjak dia orang menempatin di sini udah puluhan tahun. Puluhan kepala keluarga di Dusun Tanjung 1 pun hanya bisa berharap agar Pemkab Pesisir Barat secepatnya membangun fasilitas memadai untuk mengatasi persoalan krisis air bersih. Itu terus menyusut dalam 1 abad terakhir. Di peta tahun 1917, kalau kita lihat nih, di peta, titik-titik putih itu permukiman Yahudi. Masih sedikit. Kita bandingkan. Ini peta tahun 1947. Yang warna putih ini, wilayah permukiman Yahudi. Tambah luas. Nah, berikutnya ini peta tahun 1948 sampai 1967. Tambah luas lagi wilayah Zionis. Periode ini Palestina nggak punya wilayah. Nah, yang ini peta Palestina tahun 2009. Hanya tersisa Gaza dan tepi barat yang sudah pecah wilayahnya. The power belongs to the people. Zohran Qomeh Mamdani berpotensi kuat menjadi wali kota muslim pertama New York setelah unggul di perhitungan suara sementara. Ia diketahui lahir pada 18 Oktober 1991 di Uganda dari pasangan cendekiawan dan sutradara. Mamdani diketahui adalah aktivis pro-Palestina dan terkenal sebagai musuh politik Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu bahkan tak segan memanggil Mamdani dengan sebutan komunis gila. Siapa
Wajar kalau perlawanan dari Palestina terus muncul. Nah, perlawanan inilah kemudian distempel sebagai aksi teroris sama Israel dan juga sekutunya. Padahal yang dilawan rakyat Palestina itu penjajah. Akhirnya apa? Israel gak tinggal diam. Mereka balas dengan blokade, kemudian menyerang, bahkan mengebom ke wilayah sipil. Lagi-lagi, reaksi dunia apa? Cuman rame ngomongin soal gencatan senjata, dan gencatan senjata. Tapi lupa ngebahas akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Penjajahan. Iran Israel sudah selesai. Tetapi penasaran nggak sih berapa sih nominal atau uang yang dihabiskan oleh Israel yang memulai inisiasi perang itu sendiri sejak tanggal 13 Juni sampai dinyatakan gencatan senjata tanggal 24 Juni kemarin. Nah, ada nih datanya. Dalam minggu pertama, 7 hari pertama Israel menyerang Iran, Israel ini mengeluarkan biaya sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita coba konversikan ke rupiah, ini sekitar 81 triliun rupiah. Dan anggaran sebesar ini tujuannya hanya satu, mencegah Iran punya nuklir. Nah, sekali lagi, angka 5 miliar dolar Amerika ini hanya di minggu pertama. Ini artinya mungkin antara tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Juni. Gimana nih? Antara 21 Juni sampai dengan tanggal 24 gencatan senjata. Nah, ternyata ada juga data yang mengeluarkan bahwa Financial Express mengeluarkan data bahwa Israel ini mengeluarkan biaya harian nih setiap harinya adalah 725 juta dolar Amerika atau setara dengan 11,8 triliun rupiah. Rinciannya kalau kita bedah, sebanyak 593 juta dolar Amerika atau setara 9,6 triliun rupiah itu untuk menyerang, untuk melakukan serangan begitu, dan 132 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,1 triliun rupiah itu untuk pertahanan dan juga mobilisasi militer. Kemudian di sisi lain, menurut The Wall Street Journal, data yang mereka dapatkan mengatakan bahwa untuk biaya sistem udara pertahanan ya anti rudal Israel itu biayanya berkisar antara 10 juta dolar sampai dengan 200 juta dolar Amerika Serikat per harinya. Bisa buat beli apa aja itu?